Nah, di video kali ini aku mau sharing seputar rahasia bisnis tanpa modal. Jadi buat teman-teman yang lagi mau bikin usaha tapi nggak punya modal sama sekali atau punya modal tapi dikit. Nah, ini cocok banget buat teman-teman pelajari dan ini juga based on pengalaman aku sendiri. Jadi buat teman-teman yang menonton, langsung aja kita tonton. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini ya guys. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, oke? Oke, jadi sesuai sama nama videonya, aku bakal sharing tips aku, pengalaman aku, gimana aku punya bisnis, waktu itu bikin bisnis di tahun 2017 sampai tahun 2020 itu, yang awalnya benar-benar nggak ada modal, ya modal handphone aja sih, tapi kan sekarang kayak siapa sih nggak main handphone gitu kan. Nah, sebelum ke inti, aku bagiin rahasia dan tipsnya, aku mau ngasih tahu dulu nih, bridgingnya itu supaya kalian paham ya. Jadi di dunia bisnis, untuk kita yang mau kayak punya online shop ya, itu ada yang namanya sistem dropship. Jadi di sistem ini kalian tuh nggak perlu yang namanya stok barang, nggak perlu untuk melakukan pengiriman. Jadi kalian bener-bener bisa dilakukan di mana aja, di rumah, atau misalkan kalian yang sambil kerja pun bisa ngelakuin dropship ini. Nah, orang-orang yang punya sistem dropship ini atau mereka yang sebagai penjual tapi dengan sistem dropship itu disebut sama yang namanya dropshipper. Cara kerjanya juga gampang banget, kalian cuma modal handphone aja, tapi kan kayak sekarang kan pasti kalian tuh punya handphone ya, dan kalian juga udah include kuota lah pasti untuk main sosial media dan segala macam gitu. Jadi ini bener-bener gak ada modal, ibaratnya untuk kalian itu produksi barang atau stok barang itu kalian nggak perlu kayak gitu. Jadi bener-bener cuma handphone aja. Jadi sistemnya itu kalian kan jual barang nih, jual barang, yang barangnya itu kalian dapat dari supplier kalian nih. Nah, nanti orderan yang kalian terima dari pembeli kalian, kalian cuma tinggal serahin aja nih ke supplier kalian. Jadi supplier kalian itu yang akan bertanggung jawab untuk mengemas, kemudian ngecek barangnya, dan juga melakukan pengiriman ke pembeli kalian sampai benar-benar sampai ke tangan customer kalian. Jadi kalian cuma sebagai jembatan antara customer dan juga supplier. Nah, pertanyaannya dapat untungnya itu dari mana? Yang pasti adalah dapat untungnya dari harga yang kalian jual. Nanti kan kalian dapat nih, misalnya kalian tuh jual produk kerudung dari supplier kalian gitu kan. Misalkan kalian maunya jualan kerudung gitu, pasti kan kalian akan cari supplier orang-orang yang jual kerudung. Nah, misalnya harga jual dari si supplier ini harganya 20.000 nih, terus kamu jual lagi seharga misalnya 35.000. Nah, kan kalian dapat untung 15.000. Jadi kalian cukup bayar 20.000 ke supplier kalian, dan 15.000-nya bisa kalian simpan sendiri sebagai keuntungan kalian. Jadi nggak usah repot-repot lagi untuk ngapa-ngapain. Nah, berikut 4 tips yang aku simpulkan ya berdasarkan dari pengalaman aku sendiri, rahasia bisnis tanpa modal. Yang pertama adalah yang pasti kalian menggunakan handphone atau punya handphone ya, atau punya gadget lah ya. Daripada nih teman-teman punya handphone dipakai untuk sosial media, komen-komen gak jelas, atau cuma posting-posting gak jelas. Nah, mending kalian manfaatin deh sistem dropship ini, karena ini tuh lumayan banget dan bisa dilakuin dari mulai anak sekolah sampai teman-teman yang udah kerja juga bisa ngelakuin ini, karena ini benar-benar fleksibel banget. Terus pertanyaannya nih, kalau misalkan teman-teman yang nonton video ini tuh benar-benar nggak punya handphone pribadi atau handphone kalian sendiri, nah solusinya adalah kalian bisa pinjam dulu handphone orang tua kalian atau kakak atau saudara yang tinggal serumah atau yang setiap hari itu berhubungan sama kalian gitu, minjem handphonenya sebentar. Karena sebenarnya untuk melakukan sistem dropshipper ini atau dropship ya, itu kalian nggak perlu kayak 24 jam bener-bener standby di handphone gitu. Yang penting dalam satu hari itu kalian bisa posting atau bisa ngecek nih apakah udah ada orderan atau belum. Jadi modal yang pertama adalah kalian tetap harus punya gadget nih. Oke. Nah, yang kedua adalah cari supplier. Nah, seperti yang tadi di awal udah aku jelasin, kalian kan akan ngambil barang dari supplier kalian. Otomatis kalian harus cari nih orang-orang yang jualan atau ibaratnya mereka yang memproduksi dan membuka sistem dropship. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu apa sih supplier itu, jadi supplier adalah orang yang memasok barang dan mereka itu menjual kepada pihak lain. Cara cari supplier juga gampang banget, apalagi di zaman sekarang yang udah semakin luas ya. Kalau dulu tuh aku pertama kali kan di tahun 2017 cari supplier itu di salah satu sosial media, itu Instagram ya. Jadi kalau kalian main Instagram itu kan ada kolom pencarian. Nanti kalian tinggal masukin kata kunci aja dropship. Nanti di situ akan keluar nih akun-akun yang jualan online shop dan mereka itu buka sistem dropship. Nah, kalian bisa nih ngechat ke mereka, kemudian kalian ya izin gitu ya untuk menanyakan apakah
si akun ini beneran buka dropship. Kalau misalkan buka, kalian bilang mau daftar. Nanti biasanya si supplier ini akan mempersilahkan kalian untuk mengambil apapun itu yang ada di sosial medianya mereka. Kayak misalnya gambar, katalog produknya, caption, dan segala macam tuh kalian bisa ngambil sendiri. Jadi kayak download aja sendiri dari punya mereka dan kalian tinggal posting ulang di akun kalian. Tapi nih kalau di Instagram kan mungkin agak terbatas ya, karena nggak semua jenis kategori produk itu bisa kalian dapetin gitu. Nah, di sini aku juga mau sharing, jadi ada di e-commerce. E-commerce itu contohnya kayak toko oranye atau toko hijau, ya kalian tahu ya, toko oranye dan toko hijau ini. Kalian juga sama, jadi tinggal ke kolom pencarian, terus masukin aja kata kuncinya. Tapi kan kalau di Instagram itu kata kuncinya adalah dropship. Nah, kalau di toko oranye atau toko hijau ini, kalian tinggal masukin nih kata kunci produk yang mau kalian jual. Misalnya kalian tuh tertarik untuk punya usaha atau bisnis kerudung, yaudah kalian tinggal cari aja tuh, misalkan kayak contohnya kerudung Bella Square atau kerudung Paris gitu. Nanti kan kayak banyak banget nih online shop yang jual. Nanti kalian tinggal seleksi nih mana online shop yang ngebuka dropship dan mana yang emang fast response. Karena fast response juga penting bagi teman-teman yang cari supplier. Karena repot kalau misalnya nanti ketika ada pembeli terus kalian mau nanya stok atau nanya segala macam tapi suppliernya itu lama. Aku juga udah sering nemuin nih beberapa akun yang di e-commerce, mereka itu menawarkan buka dropship. Jadi mereka juga jualan tapi mereka juga buka sistem dropship, dan kalian tinggal chat aja tuh di menu fiturnya, kalian bilang mau daftar. Nanti biasanya sama mereka dikasih syarat-syaratnya ya, misalkan kayak harus gimana ya, kalian baca aja. Pokoknya untuk cari supplier ini banyak banget ya, mulai dari misalnya di Instagram, di Facebook, di Twitter juga ada, di TikTok juga ada, di toko oranye, terus di toko hijau, di toko biru, ya pokoknya kalian cari aja gitu ya, seperti yang tadi aku bilang. Tapi di sini yang mau aku highlight adalah kalau misalnya nih kalian udah cari supplier dan dapat, nah biasanya ada beberapa supplier yang ketika kalian udah daftar atau menjadi dropshipnya mereka itu harus bayar, dan itu sebenarnya ya is okay aja sih gitu. Cuma ada beberapa juga yang gratis. Nah kalian juga bisa milih online shop yang bukannya tuh gratis, jadi nggak bayar. Nah kalau dulu aku dropshipnya itu aksesoris handphone, jadi aku kayak jual powerbank, jual chargeran gitu, terus casing handphone, pokoknya aksesoris handphone, dan daftarnya itu dulu gratis di mereka gitu. Jadi kayak aku cuma bilang aku mau daftar dan mereka kayak mempersilahkan aku untuk mendownload katalog-katalog mereka yang ada di Instagramnya mereka. Jadi aku tinggal posting ulang. Tapi pas di tahun 2020 itu aku sempet kayak join juga di dropship. Dia itu supplier makeup gitu, makeup dari luar negeri, dan tapi di situ aku harus bayar sebesar 300.000. Dan sebenarnya it's okay aja sih, karena pada saat itu di tahun 2020 kan aku udah ada modal sedikit lah ya, jadi aku nggak apa-apa daftar dengan bayar. Tapi kalau teman-teman yang nggak ada modal, kalian bisa cari tuh yang tadi gratis kayak aku, itu juga banyak banget. Yang ketiga adalah kalian bisa melakukan promosi pada saat kalian jualan. Nah pertanyaannya kan kayak di zaman sekarang tuh promosi itu atau iklan ya, kita tuh bayar gitu ya. Misalkan kayak kita mau promosi atau iklan di Facebook gitu, itu kan biasanya ada bayar ya. Atau misalnya kita mau ngelakuin paid promote ke selebgram gitu atau endorse, itu kan juga bayar dan biayanya juga cukup mahal ya, bisa sampai berjuta-juta gitu. Kalau pengalaman aku juga ya paling murah ada yang ratusan ribu dan ada juga yang berjuta-juta gitu. Tapi tenang aja guys, kalian juga bisa promosi dengan cara nggak bayar. Caranya adalah gimana? Jadi kalian bisa melakukan sistem PFP. PFP itu adalah promote for promote. Jadi di promote for promote ini sistemnya adalah mutualisme. Jadi kayak kalian tuh mempromosikan dagangan online shop lain, dan online shop tersebut juga akan mempromosikan dagangan kalian gitu. Jadi sama-sama promosi tapi beneran nggak bayar gitu. Nah PFP ini juga aku gunain di bisnis aku yang sekarang, di thrift shop, dan itu lumayan banget guys. Jadi kayak banyak followers yang justru masuk dari PFP tersebut gitu, dibanding aku ngelakuin paid promote yang harganya lumayan lah ya. Caranya juga gampang banget. Jadi misalnya nih kalian ada cari aja gitu, misalkan orang yang jualan sama nih kerudung atau misalnya jualan tentang fashion, kalian chat aja ke mereka kayak nanyain apakah mereka tuh buka PFP. Kalau misalkan nggak buka ya udah kalian cari lagi. Tapi kalau misalkan buka, nah biasanya mereka tuh akan minta materi itu adalah ya poster iklan lah yang mau diposting di Instagram story gitu ya contohnya.
Jadi mereka biasanya akan diposting di Instagram Story kalau misalkan kalian platformnya Instagram. Atau yang lebih ampuh lagi nih buat pemula ya, dulu aku bener-bener yang followersnya 0, dan hal yang aku lakuin pertama kali adalah aku mempromosikan ke teman dekat aku. Jadi teman-teman dekat, saudara, keluarga, pokoknya aku promosiin, dan lumayan lah dari situ aku dapat kayak 2-3 orderan gitu untuk jadi testimoni aku. Jadi ya dari situ aku pertama kali dapat orderan. Jadi kalian gak usah sungkan untuk minta tolong, kayak boleh minta tolong gak promosiin di akun sosial media kalian gitu. Tapi kalau misalkan mereka nggak berkenan, ya udah guys, nggak apa-apa, is oke. Tapi kalau misalnya teman dekat kan biasanya kayak, oh ya udah sini aku posting gitu. Dan karena itu pun aku biasanya ngebantu teman-teman aku juga yang mereka punya online shop gitu ya, terus aku bantu promosiin juga. Jadi kalian bisa promosi dengan cara 0 rupiah tanpa bayar. Yang keempat rahasianya adalah konsisten posting ya. Jadi kalau tadi tuh kalian udah punya gadget untuk cari supplier ya, kemudian kalian juga udah melakukan promosi ya kan, jadi kalian udah deal nih sama supplier, terus kalian udah mulai posting-posting dan promosi, tapi kalian nggak konsisten nih jualan, atau misalkan kalian cuma posting 1-2 katalog, habis itu 1 bulan kemudian kalian baru posting lagi. Nah itu ya gimana mau maju gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang baru awal banget merintis usahanya, awal banget, aku saranin untuk kalian posting ya sehari minimal 1, dan maksimal cukup 2 aja nggak apa-apa, 2. Jadi 1 atau 2 postingan itu kalian upload aja katalognya. Walaupun awal-awal tuh waktu dulu aku nggak ada yang nge-like, nggak ada yang lihat, nggak ada yang beli, tapi nggak apa-apa guys, nanti seiring berjalannya waktu nanti akan ada pembeli yang order ke kalian. Kan repot juga ya kalau misalkan nanti ada yang mau beli, tertarik, tapi pas ngeliat katalog kalian kok cuma dikit gitu, jadi biasanya mereka malah ragu gitu, malah nggak jadi beli. Jadi saran aku, kalian bisa konsisten untuk posting ya. Kalau misalkan kalian mau libur-libur ya, hari Minggu misalkan kalian nggak ada postingan, itu nggak apa-apa, tapi yang pasti kalian harus rajin untuk nge-share apa yang kalian jual supaya orang-orang tuh aware dan tahu, oh ternyata kamu nih jualan ini loh, kamu nih produknya ini loh, kayak gitu. Nah tadi dia 4 rahasia bisnis tanpa modal yang udah aku jalani, dan selama ini feedbacknya menurut aku worth it lah buat kita yang nggak punya modal sama sekali tapi kita mau mulai bisnis. Nanti dari situ kalian dapat untung kan, dan nanti kalau misalkan kalian dapat untung, kalian bisa nih improve lagi online shop kalian, mulai dari entah kalian misalnya mau bikin produk sendiri, atau misalnya kalian itu mau promosi ke seleb gitu ya, misalkan kalian udah dapat untung yang banyak gitu. Nah itu bisa banget. Nah sekian video dari aku, semoga informasinya bisa bermanfaat dan bisa teman-teman praktekkan. Semangat terus guys, jangan mudah menyerah buat teman-teman yang baru mau mulai bisnis. Sampai ketemu di video berikutnya.